Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Yang Sebenarnya Hilang. Ayat hafalan Lukas pasal 15 ayat 18 dan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Poin penting pelajaran kita, kasih Tuhan yang berlimpah bagi kita menginspirasi kita untuk melayani Dia. Pikirkan berita terakhir yang kamu dengar yang melaporkan tentang bencana alam, epidemi, atau kejahatan. Bagaimana perasaanmu tentang semua rasa sakit, penderitaan, dan sakit hati di dunia ini? Menurut kamu, bagaimana perasaan Tuhan terhadap semua ini? Ada pekerjaan, Pak? Tanya buruh yang menganggur itu kepada petani tersebut. Saya bisa melakukan apa saja. Tentu saja bisa, pikir si petani. Saya lihat Bapak memperhatikan pakaian saya, Pak. Pakaian saya agak lusuh. Saya sedang kurang beruntung. Tentu saja, bukankah kita semua begitu? Kelaparan ini menyulitkan kita semua. Tetapi kamu tidak terlihat seperti sudah lama kelaparan, pikir si petani. Baiklah nak, aku punya pekerjaan. Kamu mulai dari bawah dan bekerja ke atas. Lihatlah di bawah sana, itu kandang babi. Bersihkan kotoran itu. Ambil sekop ini. Dan setelah selesai, tetaplah di sana. Kamu bisa menggoyangkan buah dari pohon dan memberi makan babi-babi itu. Terima atau tinggalkan. Saya akan menerimanya, Pak. Maka si pekerja dengan bahu yang membungkuk berjalan dengan susah payah ke kandang babi. Saat pemuda itu menyekop kotoran dari kandang babi, ia mencoba melupakan bau busuk itu dengan mengingat masa-masa yang lebih baik. Ia teringat akan apartemennya yang dahulu pernah ia miliki di kota dan semua teman-temannya. Dia pernah menjadi pusat perhatian di kota itu. Pesta-pesta mewahnya sangat terkenal, mahal juga. Apakah dia benar-benar telah menghabiskan seluruh warisannya? Dengan kepedihan hati nurani yang hampir membuatnya sakit 2 kali lipat, pemuda itu teringat hari ketika ayahnya menyerahkan uang itu. Orang tua itu telah menua dalam semalam, sepertinya. Nah, itu baru namanya pikiran. Si buruh berseru kepada para babi. Ayah tahu bahwa mungkin akan terjadi seperti ini. Itulah yang dia coba katakan padaku. Setelah menyekop selesai, si buruh memanjat pohon yang menggantung di atas kandang babi. Dengan bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang, ia berharap dapat merontokkan lebih banyak dari cukup untuk hewan-hewan itu dan beberapa tambahan untuk dirinya sendiri. Namun, saat kakinya yang kaku membuatnya turun, babi-babi itu telah menghabiskan semuanya. Saat itulah kenangan tentang rumah membakar kesadarannya. Dia bertanya-tanya apa yang mereka makan di rumah. Ayahnya adalah seorang majikan yang cukup baik yang menyuruh para buruh tani makan di mejanya sendiri. Tidak seperti petani yang pelit ini. Benar-benar berkualitas ayahku, gumam anak itu. Kalau saja, tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Hari demi hari yang suram berlanjut dalam pola yang sudah bisa ditebak ini. Hingga pada suatu hari, ia menyadari bahwa ia telah mencapai titik terendah. Tidak ada tempat untuk dituju selain bangkit.
Dan kemudian dia tiba-tiba teringat akan semua hal yang telah dia lewatkan. Mengapa dia tidak memikirkannya lebih cepat? Aku akan pulang ke rumah ayahku, di mana ada makanan untuk dimakan dan harga diri untuk semua orang. Aku akan berkata kepada ayahku, "Aku telah berdosa kepada surga dan kepadamu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikan aku seperti salah seorang hambamu yang engkau pekerjakan." Kita bisa baca dalam Lukas pasal 15 ayat 18 dan 19. Jika Bapa bersedia menerima aku kembali ke rumah, aku akan melakukan apa saja untuk melayani dia. Aku bahkan akan membersihkan lumbungnya. Dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah berlari tersandung-sandung menuju rumah. Dan sepanjang jalan, ia terus mengulang-ulang pengakuannya. "Bapa, aku telah berdosa kepada Tuhan dan kepadamu." Sang ayah melihat anaknya sudah sangat jauh dan berlari menyambutnya. Orang tua itu tampaknya tidak perlu mendengar pengakuan yang memilukan itu. Sebaliknya, ia dengan penuh semangat membawa anak itu masuk ke dalam rumah, meminta jubah yang bagus untuk menutupi pakaian yang kotor dan menyusun rencana untuk pesta penyambutan yang mewah. Sukacita orang tua itu tak dapat dibendung. Dia melompat-lompat dan bernyanyi dan menceritakan kabar gembira itu kepada semua orang. "Anakku ini telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan ditemukan." Lukas pasal 15 ayat 24. Kisah ini mengingatkan kita akan kasih Allah yang luar biasa. Terlepas dari perilaku pendosa yang tidak setia, Bapa tidak pernah berhenti mengasihi orang tersebut. Kasih yang melimpah ini menginspirasi setiap orang yang telah mengalami pengampunan dan kasih karunia Allah untuk melayani Dia dengan sepenuh hati karena kasih.